Ya, eh, kalau pada waktu yang lampau saya men-sharingkan tentang penolakan terhadap permohonan visa saya selama 2 kali di Jakarta, maka saya sekarang men-sharingkan perkembangan selanjutnya yang saya alami. Nah, tanggal 26 Juni saya kembali ke San Francisco ini dibekali dengan surat dari Presbytery San Francisco Presbyterian Church of USA yang memanggil saya untuk mulai dari kedatangan saya sampai dengan September membantu pelayanan di jemaat GKISF yang adalah bagian dari Presbyterian Church of USA, Presbytery San Francisco. Dan tanggal 11 September saya juga diundang untuk menghadiri Presbytery meeting. Nah, dengan surat itulah saya berangkat dan tiba di San Francisco ini. Nah, sejak saat itu kemudian oleh GKISF bekerja sama dengan Presbytery San Francisco Presbyterian Church of USA, dimulailah proses untuk petisi mengubah status dari visa B1 B2 yang saya miliki menjadi visa R1. Untuk ini Majelis GKISF kemudian meminta bantuan dari seorang lawyer, dalam hal ini adalah lawyer Rosie Chow. Nah, proses itu berjalan dan ternyata waktu yang saya pikirkan sangat singkat ternyata tidak. Mula-mula saya berpikir kira-kira mungkin itu memakan waktu 2-3 bulan atau paling lama 4 bulan. Tapi ternyata sampai dengan 6 bulan tidak ada perkembangan berita apa-apa. Dan itu membuat saya betul-betul down rasanya. Berada dalam keadaan yang tidak menentu, status yang tidak jelas. Lalu saya mulai ragu-ragu dengan apa yang pernah saya yakini sebagai panggilan Tuhan, bahwa Tuhan mengutus saya untuk melayani di jemaat GKI San Francisco. Saya pernah mempunyai keyakinan yang kuat akan hal itu, dan itu yang mendorong saya untuk berani mengambil keputusan menjadi pendeta tugas khusus sinode yang ditugaskan di GKI San Francisco. Tapi setelah 6 bulan proses itu berlangsung, saya menjadi ragu-ragu kembali. Tentu sebagai seorang pendeta saya berdoa dan mendoakan itu. Bahkan setiap hari saya mencoba untuk membuka website dari USCIS ini untuk melihat bagaimana perkembangan status saya. Tetapi dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, tidak ada perubahan sama sekali. Tetap begitu saja dikatakan status receive and pending. Kemudian muncul bermacam-macam isu yang mengatakan bahwa saya sudah menjadi illegal dan sebagainya. Tapi saya tidak mau menjawab akan isu semua itu. Saya mempunyai keyakinan bahwa pada saatnya nanti Tuhan yang akan menjawab sendiri. Ya. Dan kemudian teman-teman GKISF, anggota jemaat GKISF, semua ternyata kemudian mempunyai beban yang sama untuk berdoa bersama-sama, meminta kiranya Tuhan memberikan visa R1 itu, sehingga masalah visa R1 itu sekarang tidak lagi sekedar menjadi masalah saya, masalah kami sekeluarga, tetapi menjadi masalah dari GKI San Francisco. Seluruh anggota jemaat merasakan hal itu dan mereka bersatu berdoa memohon pertolongan Tuhan. Dan luar biasa, walaupun prosesnya berjalan tidak dalam waktu yang singkat, melainkan waktu yang cukup panjang. Kadang-kadang membuat saya grogi, kadang-kadang membuat saya down. Sekalipun saya pendeta, saya adalah manusia biasa. Dan sebagai manusia biasa mengalami juga saat-saat di mana saya merasa begitu lemah, begitu tidak berdaya. Dan rasanya
saya ingin mengambil keputusan, saya berhenti saja dan saya balik lagi ke Indonesia. Ya, apapun yang terjadi. Tetapi setiap kali pikiran itu muncul, pikiran yang lain muncul. Seakan-akan Tuhan mengatakan, tidak, engkau sudah kuutus ke sini, ke San Francisco. Dan karena itu bertahanlah. Ketika hal itu muncul, saya mendapatkan kekuatan baru seakan-akan untuk saya bertahan. Dan bahkan ketika ada juga dorongan untuk kembali saja ke Indonesia lagi, saya mengatakan tidak. Saya ingin, saya melihat dengan jelas rencana dan kehendak Tuhan atas pelayanan saya. Ketika saya ditanya, lalu apa yang menjadi kriteria untuk mengetahui persis kehendak Tuhan atas pelayananmu apa? Saya katakan visa. Kalau permohonan visa saya di-approve, petisi kami di-approve, maka itu menunjukkan bahwa memang Tuhan menghendaki saya melayani di jemaat GKI San Francisco ini. Berarti memang Tuhan yang mengutus saya datang ke sini. Tetapi kalau memang bukan kehendak Tuhan saya melayani di GKI San Francisco, maka visa itu atau permohonan visa kami akan ditolak dan saya tidak akan malu untuk kembali ke Indonesia. Saya juga tidak takut tentang masa depan, hidup dan pelayanan saya. Kalau Tuhan tidak menempatkan saya di sini, Tuhan pasti akan memberikan tempat di Indonesia. Itu keyakinan saya. Dan ternyata terus kami bergumul dengan doa. Persekutuan doa GKI San Francisco juga dilakukan untuk mendukung permohonan saya, permohonan kami, dan permohonan GKISF seluruhnya. Dan mereka kemudian sungguh-sungguh melihat bagaimana Tuhan bekerja.